صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba', alhamdulillah. Rekan-rekan setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan sedikit mengupas tentang bagaimana keterkaitan antara Islam dan negara. Ya. Kita melihat atau pernah mendengar, menjumpai bahwa ulama-ulama juga menjadikan pembahasan antara Islam dengan negara atau Islam dengan politik adalah bagian yang sangat penting dan utama. Salah satu contohnya adalah Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau As-Siyasah As-Syar'iyyah, yang saat ini dikenal dengan buku politik Islam. Atau yang kedua adalah Imam Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah, aturan syariat dalam mengatur hidup bernegara. Dua kitab ini menjadi salah satu rujukan atau pedoman bagaimana ulama itu memperhatikan masalah Islam dan negara adalah salah satu masalah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ketika kita memisahkan agama dan kehidupan bernegara, maka sama saja kita memisahkan umat Islam dengan sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Para pendiri bangsa, founding father, telah mencontohkan bahwa ulama-ulama kita memberikan keteladanan untuk terlibat dalam proses kemerdekaan negara Indonesia. Salah satu contohnya adalah kesepakatan Piagam Jakarta, yang ini merupakan bagian daripada intiba kepada Rasulullah SAW dalam membangun proses bernegara. Saat ini kita melihat bahwa media mainstream, baik cetak maupun elektronik, berusaha untuk menjauhkan antara politik dan Islam atau Islam dan negara dengan narasi yang muncul. Islam itu tinggi, ulama itu mulia, tapi politik itu kotor. Jangan bawa-bawa agama ke politik. Oleh karenanya, politik saat ini dikuasai oleh politik-politik anti-Islam atau anti-agama, orang-orang yang biadab, yang tidak menginginkan Islam mewarnai negara kita. Oleh karena itu kita harus memahami dan berupaya untuk bagaimana kita memberikan penjelasan dan keteladanan bahwa para ulama telah mencontohkan bahwa Islam dan negara tidak bisa dipisahkan. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah dan Khalifatul Rasyidin. Kemudian kita melihat bahwa agama mempengaruhi pemikiran para pemeluknya, karena agama juga mempengaruhi perasaan. Oleh karenanya, setiap pemeluk agama ketika dia berpolitik akan menjadi bagian daripada konsep bernegara. Contoh lain di negara Asia Tenggara, Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Kemudian Filipina menyatakan diri sebagai negara sekuler, tapi di Filipina terdapat partai politik agama. Kemudian di Thailand menjadikan simbol Raja Thailand sebagai simbol Buddhisme. Kemudian simbol tersebut dengan sendirinya mempengaruhi hukum di negara tersebut dan lain sebagainya. Proklamasi Indonesia hadir tidak terlepas hubungan Indonesia dengan negara-negara lainnya. Contoh negara Palestina yang mengakui dan negara Mesir. Oleh karenanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia turut mengawasi kemerdekaan bangsa-bangsa dan ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan keadilan. Oleh karenanya,
konsep Islam adalah sistem yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan, maka ia adalah negara dan tanah air, atau pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, atau kasih sayang dan keadilan, wawasan dan undang-undang, atau ilmu pengetahuan dan hukum, materi dan kekayaan alam, atau penghasilan dan kekayaan, serta jihad dan dakwah, atau pasukan dan pemikiran, sebagaimana juga ia adalah akidah yang murni dan ibadah yang benar, tidak kurang, tidak lebih. Hal ini menjadikan kita sebagai bagian dari proses kebangkitan Islam itu untuk terus menjelaskan dan terlibat dalam peran-peran kenegaraan. Salah satu contohnya adalah kehadiran Partai Keadilan Sejahtera sebagai salah satu kontestan pemilu telah menentukan visinya, yaitu menjadi partai Islam rahmatan lil alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadikan kita untuk terlibat memunculkan narasi-narasi baru. Islam tinggi, ulama mulia, politik itu penting untuk mengatur negara. Ketika tidak ada orang-orang yang terjun dalam dunia politik, ulama-ulama yang terlibat dalam politik, orang-orang soleh yang terlibat dalam politik, maka politik akan menjadi bagian terpisahkan dari Islam. Orang-orang yang tidak baik akan menguasai politik. Oleh karenanya, kita saat ini harus terjun terlibat dalam dunia politik. Kita sambut kemenangan Islam yang Allah janjikan, bahwa Islam akan kembali tegak dan akan memimpin peradaban dunia. Insya Allah kita akan bersama-sama memimpin, memberikan keteladanan, dan memberikan narasi-narasi baru. Islam tinggi, ulama mulia, politik itu penting, dan insya Allah kita siap memimpin peradaban dunia. Salah satunya kita awali di negara kita, Indonesia tercinta. Allah Akbar. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Merdeka. صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعلي